warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mayrina Dwilarasati, SSTM Gizi, dosen program studi gizi program Diplomatika jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, selaku pengampu mata kuliah konsep proses asuhan gizi terstandar. Mata kuliah ini menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah proses pembelajaran bersama mahasiswa, interaksi adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan assessment adalah penilaian dan evaluasi secara objektif dan terstruktur. Berikut ini adalah penjelasan rinci pembelajaran mata kuliah konsep proses asuhan gizi terstandar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayrina Dwilarasati, dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah konsep proses asuhan gizi terstandar. Konsep proses asuhan gizi terstandar memiliki jumlah bobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktek yang diselenggarakan pada semester 3 program studi gizi program Diplomatika dengan tim dosen sejumlah 4 orang, yaitu saya sendiri Mayrina Dwilarasati SSTM Gizi, Ibu Dr. Mufliha Isnawati MSc, Bapak Setio Prihatini MSc, dan Ibu Ria Ambarwati SKN MGC. Mata kuliah ini akan memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam kemampuan mengaplikasikan nutrition care proses yang berkesinambungan dalam sistem pelayanan gizi, meliputi kegiatan screening gizi, asesmen dan reassessment gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi gizi pada klien sehat, klien kategori khusus, dan pasien tanpa komplikasi secara individu, kelompok, dan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK menurunkan sub-CPMK yang sejalan dengan profil lulusan, yaitu sebagai pelaksana asuhan dietetik. Capaian pembelajaran lulusan memiliki 4 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Aspek sikap meliputi menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek keterampilan umum meliputi mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Aspek pengetahuan yaitu menguasai ilmu humaniora untuk melakukan pelayanan asuhan gizi, pelayanan program gizi, dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, edukasi, dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. Dan aspek keterampilan khusus yaitu mampu melakukan pelayanan asuhan gizi dan konseling gizi pada klien sehat dan klien kategori khusus, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, lansia, olahragawan, dan pasien tanpa komplikasi secara individu, kelompok, masyarakat dengan menggunakan prosedur screening gizi dan PAGT. Capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya, menguasai ilmu humaniora untuk melakukan pelayanan asuhan gizi, edukasi, dan komunikasi efektif, serta mampu melakukan pelayanan asuhan gizi pada klien sehat dan klien kategori khusus, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, lansia, olahragawan, dan pasien tanpa komplikasi secara individu, kelompok, masyarakat dengan menggunakan prosedur screening gizi dan PAGT. Sedangkan kemampuan akhir atau sub-CPMK yang diharapkan setelah mendapatkan mata kuliah ini antara lain: yang pertama, mampu menjelaskan konsep PAGT dan screening gizi pada klien sehat.
klien kategori khusus dan pasien tanpa komplikasi secara individu, kelompok, dan masyarakat, menyusun laporan asuhan gizi secara akurat dan sahih, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri. Dan yang kedua, yaitu mampu melakukan pelayanan asuhan gizi pada klien sehat, klien kategori khusus, dan pasien tanpa komplikasi secara individu dengan menggunakan prosedur screening gizi dan PAGT, dan menguasai ilmu humaniora, bekerja sama dan berkomunikasi efektif dengan profesi gizi dan profesi kesehatan lain yang relevan, menyusun laporan asuhan gizi secara akurat, sahih, menginternalisasi norma dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya kepada profesi kesehatan lain yang menunjukkan sikap tanggung jawab dan mandiri. Rencana pertemuan terdiri dari 14 pertemuan yang dilaksanakan secara sekuen. Pertemuan teori dilakukan dengan kuliah tatap muka menggunakan metode interaktif, belajar mandiri, dan tugas terstruktur. Sedangkan pertemuan praktek dengan diskusi dan praktek studi kasus yang dilanjutkan dengan pelaporan. Platform yang digunakan pada pembelajaran ini menggunakan e-learning yang dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu Healthy. Platform tersebut menyediakan fasilitas presensi kehadiran, kuis, ujian, dan pengumpulan tugas. Mekanisme penilaian secara objektif kepada mahasiswa dipaparkan pada kontrak perkuliahan saat awal pertemuan. Mekanisme penilaian teori melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 35% dan tugas harian 30%. Sedangkan penilaian praktek melalui proyek asuhan gizi sebesar 40% dan ujian praktek 60%. Materi ajar yang saya empu pada pertemuan 1, 3, 4, dan 5, salah satunya yaitu mengenai screening gizi yang diselenggarakan pada pertemuan ketiga, yang membahas terkait dengan pengertian, metode, dan instrumen screening gizi. Dilanjutkan dengan pertemuan praktek instrumen screening gizi pada anak. Metode pembelajaran yang digunakan menggunakan metode interaktif, belajar mandiri, dan tugas terstruktur. Pertemuan praktek dilakukan dengan praktek studi kasus, dilanjutkan dengan pelaporan yang difasilitasi menggunakan e-learning Healthy. Pengalaman belajar mahasiswa dengan searching literatur atas materi yang sesuai, salah satunya dengan membaca Aspen Guideline for Nutrition Screening 2002. Praktek simulasi dan pelaporan studi kasus screening gizi. Kriteria penilaian pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep screening gizi dan melakukan, menilai, menyimpulkan, serta melaporkan hasil screening gizi. Bobot penilaian pada pertemuan ini yaitu ketepatan dan kemampuan menjawab pertanyaan selama diskusi dalam bentuk kuis, pengumpulan laporan sebagai penilaian non-tes, dan tes melalui ujian tengah semester. Referensi yang digunakan selain menggunakan buku atau textbook, International Dietetic and Nutrition Terminology tahun 2018, website resmi dari Electronic Nutrition Care Process Terminology yang diakses melalui www.ncppro.org. Kami juga menggunakan literatur primer dari jurnal yang terpublikasi, diantaranya penelitian kami pada tahun 2017 yang berjudul Hubungan Faktor Risiko Malnutrisi dan Kadar Albumin Serum terhadap Lama Rawat Inap Pasien Kanker Ginekologi sebagai sumber referensi untuk topik screening gizi, dan artikel terkait konsumsi sayur dan buah dalam pencegahan penyakit tidak menular yang telah terbit artikelnya pada tahun 2019 sebagai referensi untuk topik asesmen dan intervensi gizi. Rencana pembelajaran semester mata kuliah ini disusun oleh dosen koordinator mata kuliah, diperiksa oleh ketua program studi, dan disahkan oleh ketua jurusan gizi. Demikian pemaparan rencana pembelajaran semester mata kuliah konsep proses asuhan gizi terstandar ini disampaikan, yang memuat deskripsi delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya kami tayangkan video pembelajaran mata kuliah konsep proses asuhan gizi terstandar materi ajar screening gizi. Bila diingat, ini materi screening
gizi ini adalah pertemuan yang keberapa? Ketiga. Pertemuan ketiga. Setelah kemarin Anda mendapatkan pertemuan pertama yaitu konsep proses asuhan gizi terstandar, dilanjutkan dengan konsep masalah gizi, dan sekarang kita berada di pertemuan yang ketiga yaitu pertemuan tentang screening gizi. Karena konsep proses asuhan gizi terstandar ini mata kuliahnya harus sekuen ya, jadi Anda tidak bisa melompat ke materi berikutnya ya, jadi harus melewati dulu proses materi yang ketiga ini yaitu screening. Oke, untuk melihat apa yang sudah didapat kemarin dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, saya coba mengingatkan kembali ya melalui gambar berikut ya. Oke, sudah paham betul kaitannya dengan gambar model dari nutrition care process model ini? Sudah? Ya, oke. Baik, silahkan mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan untuk gambar tersebut. Oke, silahkan ya. Dari gambar tersebut, nutrition care process model ini dapat diketahui prosesnya itu ada disebut ADIME, yaitu assessment, diagnosis, kemudian intervensi, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya ya. Berarti bahwa nutrition care process itu berawal dari kegiatan dari assessment, kemudian dilanjutkan dengan proses diagnosis, kemudian intervensi dan monitoring evaluasi. Yang tentunya nanti ya berfokus kepada pasien atau individual atau population yang nanti akan berinteraksi dengan tahapan NCP. Oke, baik, silakan mungkin ada yang memberikan tanggapan lain terkait dengan gambaran dari nutrition care process model ini, silakan mungkin. Baik, silakan. Kemampuan nutrisionis untuk melakukan ADIME itu yaitu kolaborasi, komunikasi, segmentasi, berpikir kritis, kode etik, dan pengetahuan gizi dan diet. Oke, baik, terima kasih. Itu bisa dilihat di warna lingkaran yang mana? Yang warna abu-abu muda ini. Yang warna abu-abu muda ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman Anda bahwa nanti Anda seorang calon nutrisionis ya, Anda sebagai seorang calon nutrisionis dalam melakukan asuhan gizi yang berawal dari tahapan assessment, kemudian diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi ini harus memiliki beberapa kemampuan ya yang mumpuni ya, terutama kemampuan untuk berpikir kritis. Kemudian tentunya seorang nutrisionis itu harus memiliki kemampuan pengetahuan ya kaitannya dengan dietetik dan gizi, kemudian skills ya, kompetensi ya, kemudian berkomunikasi ya, dilanjutkan dengan berkolaborasi ya, kemudian memiliki kode etik ya sebagai seorang nutrisionis, dan kemampuan juga ini jangan lupa tadi yang belum disebutkan adalah evidence based practice. Jadi apa yang kita lakukan dalam melakukan NCP itu juga harus berdasarkan evidence based nutrition ya. Dan hal yang lain-lain yang bisa ditunjang dari healthcare system ya, dan yang terakhir juga seseorang atau klien kita ketika mendapatkan proses asuhan gizi itu diawali dari tahapan atau berawal dari tahapan yang dinamakan ada dua tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan yang disebut sebagai tahapan screening ya, dan yang kedua adalah tahapan atau ya dia mendapatkan asuhan gizi itu jika sudah mendapatkan rujukan dari tenaga pendidik ya. Jadi Anda sepertinya sudah paham betul kaitannya dengan model ini ya. Jadi model ini menjadi dasar ya, ini terus diingat-ingat bahwa model ini menjadi suatu model yang pakem ya dari Academy of Nutrition and Dietetics, bahwa nutrition care process model ini terdiri dari yang paling tengah adalah interaksi ya, atau ini adalah center yang kita ya, siapa yang akan kita tangani, yaitu seseorang atau klien kita atau bahkan populasi ya, karena NCP itu tidak hanya untuk klien ataupun individu saja, tapi secara populasi yang akan mendapatkan asuhan gizi yang terdiri dari tahapan assessment, kemudian dilanjutkan dengan diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi. Tentunya dibekali juga dengan kemampuan Anda sebagai calon nutrisionis, di mana tahapan ini bisa dilakukan bila memang ada hasil dari screening gizi yang dinyatakan
dinyatakan sebagai berisiko malnutrisi dan atau akan berhubungan dengan kesehatan atau itu ya. Jadi sepertinya sudah paham betul kaitannya dengan konsep dasar PADT dan model NCP ini ya. Selanjutnya apa sih yang ketika Anda pikirkan ketika mendengar atau sudah mempelajari yang disebut sebagai screening gizi ya. Oke, silahkan buka handphone kalian, akses slido.com, kemudian ada passcode, silahkan dimasukkan. Saya ingin tahu apa sih yang ada di otak Anda ketika mendengar kata yang namanya screening ya. Yuk. Oke. Tidak ada yang mengetik ya. Ada yang mengetik identifikasi. Kemudian ada lagi penyaringan, oke, mendeteksi, penapisan. Apa lagi? Apa sih yang terpikir di otak kalian ketika mendengar kata screening? Dan yang mungkin sudah mempelajari screening, ternyata sebagian besar menyebutkan ketika Anda mendengar kata screening atau membaca screening, betul? Itu yang dimaksud oleh Anda penyaringan ya, saring ya, saring ya. Oke, konsep dari screening gizi yang Anda pahami adalah penyaringan. Oke, kita ambil kata kuncinya. Oke, terima kasih atas tool ya yang sudah Anda berikan. Kita lanjutkan. Oke, baik. Dari kata penyaringan yang sudah Anda pikirkan tadi ya, bahwa sebenarnya memang betul ya, konsep untuk screening gizi itu adalah proses kegiatan untuk istilahnya menjaring ya, menjaring. Kenapa sih harus ada proses penjaringan seperti itu? Nah, dari American Diabetes Association itu menyebutkan memang bahwa kondisi hospital malnutrition itu prevalensinya tinggi di rumah sakit, bahkan 50% orang itu menderita hospital malnutrition. Nah, untuk mendeteksi hospital malnutrition ini, terutama pada setting-setting yang klinik ya, pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, kita butuh suatu alat khusus ya, yang harapannya kita untuk menyaring ya, istilahnya tadi yang disebutnya adalah menyaring, memfilter ya, istilahnya anggap aja gitu ya, memfilter pasien-pasien yang berisiko malnutrisi. Biar apa? Biar tidak jatuh semakin malnutrisi ya. Maka kita menekan ya, kalau sudah malnutrisi menekan biar tidak sampai jatuh semakin malnutrisi ya. Jadi memang konsepnya adalah karena hospital malnutrition ini ya, yang terjadi sehingga butuh suatu instrumen atau alat ya yang digunakan dengan alat tersebut harapannya sederhana ya, kemudian cepat ya, kemudian akurat ya, dan bisa digunakan pada setting-setting klinis ya untuk mendeteksi risiko malnutrisi atau screening of malnutrition. Nah, kita mulai dulu apa itu screening gizi ya, kemudian siapa yang melakukan screening gizi dan kapan dilakukan screening gizi, dan nanti bagaimana kita melakukan screening ya. Nanti di akhir pertemuan nanti kita coba simulasikan bagaimana kita melakukan screening gizi pada pasien anak ya. Baik, kita awali dulu dengan apa itu screening gizi ya. Tadi Anda sudah menyebutkan kata yang paling banyak disebutkan oleh Anda terpikir ya adalah penyaringan atau filter ya. Betul sekali bahwa American Diabetes Association itu mendefinisikan bahwa screening gizi atau ada yang menyebutkan sebagai nutrition pre-screening ya, itu adalah suatu proses ya untuk mengidentifikasi seseorang ya, itu memerlukan suatu komprehensif asuhan ataukah tidak ya. Artinya bahwa screening gizi ini merupakan proses yang cepat dan sederhana ya. Ini kata kuncinya sudah disebut, cepat dan sederhana ya. Biasanya hanya terdiri dari beberapa pertanyaan saja ya, yang tervalidasi untuk ya, memprediksi seseorang itu berisiko malnutrisi ataukah tidak. Yang disebut adalah penyaringan itu betul ya, bahwa memang ini adalah kita mau menjaring nih, namanya pasien-pasien kita itu secara
secara cepat dan sederhana ya, yang dapat memprediksi seseorang itu berisiko malnutrisi atau memang sudah dinyatakan sebagai malnutrisi. Oke. Dari pengertiannya dulu paham ya. Oke, ini seperti yang mungkin Anda pelajari sebelumnya. Oke. Gambarannya seperti ini, seperti proses atau seperti model dari MCP tadi, bahwa seseorang itu bisa mendapatkan asuhan gizi ya, mulai dari assessment, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi bila telah melakukan atau telah mendapatkan tahapan yang namanya screening gizi ya. Jadi semacam screening gizi itu menjadi pintu untuk masuk seseorang itu mendapatkan asuhan gizi ataukah ya. Nah, seseorang yang mendapatkan asuhan gizi itu tentunya hasil screeningnya yang berisiko malnutrisi. Yang tidak berisiko malnutrisi ya, kalau di sini dari buku PDRS-nya akan dilakukan screening ulang setelah 7. Jadi orang-orang yang berisiko malnutrisi ini akan kita berikan asuhan gizi ya, mulai dari tahapan assessment, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi. Harapannya orang-orang yang berisiko malnutrisi ini ketika ya dirawat di rumah sakit, yang mendapatkan asuhan gizi, dia tidak akan semakin jatuh menjadi malnutrisi. Baik, bila disimpulkan ya, bahwa apakah semua pasien baru itu dilakukan screening gizi? Iya. Kalau apakah semua pasien baru itu dilakukan assessment gizi? Iya. Ya, karena hanya hasil risiko malnutrisi yang dinyatakan dia berisiko malnutrisi dari hasil screening gizi, itulah yang nanti akan masuk ke dalam proses asuhan gizi tersebut yang diawali dari proses assessment atau pengkajian. Ya. Berarti sepertinya Anda sudah paham betul ya kaitannya dengan tahapan dari screening gizi ya, yang mengawali dari sebelum assessment, bahwa memang kedudukannya adalah screening gizi itu menjadi pintu masuk untuk mendapatkan asuhan gizi. Jika hasil screening gizinya dia tidak menunjukkan risiko malnutrisi ya, bahwa akan dilakukan screening setelah 7 hari. Ini konsep dari PDRS ya. Oke, berarti screening gizi dengan assessment itu berbeda ya. Yang mendapatkan screening gizi adalah semua pasien baru ya, untuk difilter ya, apakah dia dikelompokkan orang-orang yang berisiko malnutrisi ataukah dikelompokkan orang yang tidak berisiko malnutrisi ya. Kemudian screening gizi itu tentunya pasti prosesnya cenderung lebih cepat ya dibandingkan dengan assessment ya, yang membutuhkan waktu yang lebih kompleks ya, lebih panjang ya. Kemudian kalau screening gizi itu tujuannya memang adalah hanya untuk mengidentifikasi seseorang itu at risk ya, berisiko malnutrisi ataukah tidak berisiko malnutrisi. Tapi kalau assessment ya, karena ini prosesnya lebih mendalam, maka kita akan mendapatkan data yang berupa kemungkinan masalah gizi ataupun penyebab masalah gizi yang terjadi pada pasien kita ya. Kemudian kalau screening gizi itu boleh dilakukan oleh selain nutritionist atau dietitian ya. Kalau yang assessment hanya boleh dilakukan oleh dietitian atau nutritionist ya. Baik, jadi screening gizi itu berbeda dengan assessment ya. Dari segi siapa yang mendapatkan layanan screening gizi, siapa yang mendapatkan assessment, tujuannya, kemudian durasi waktunya, dan siapa yang melakukan berbeda ya. Nah ini ya, siapa dan kapan. Tadi sudah disebutkan bahwa siapa yang melakukan screening gizi boleh dilakukan selain nutritionist ataupun dietitian. Misalnya perawat, nurse ya, yang selalu bertemu dengan pasien ya, pasien baru ya, terutama ya, yang durasinya waktunya paling tidak 24 sampai 48 jam setelah pasien baru itu masuk ke dalam rumah sakit. Nah, jadi kalau nutritionist atau dietitiannya yang harus melakukan, kemungkinan tidak bisa ketemu di 24 sampai 48 jam bisa dilakukan oleh yang namanya nurse ya, karena dia langsung bertemu langsung dengan pasien-pasien ya. Oke, jadi intinya bahwa yang melakukan screening gizi itu boleh selain
menjadi bagian dari yang sudah Anda baca ya. Jadi pengalaman belajar mandiri Anda bahwa ada 4 komponen ya, dari Rasmussen bahwa screening gizi itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah kondisi yang sekarang, baik itu berat badannya, lilanya bagaimana berapa ya, tinggi badannya atau IMT-nya. Kemudian yang kedua, kondisi yang stabil, adakah kehilangan berat badan ataukah tidak. Kemudian kondisi yang memburuk, yaitu penurunan asupan. Dan yang terakhir adalah pengaruh penyakit terhadap status. Jadi sebagian besar kriteria inilah yang nanti sebagai dasar sebagai penyusunan untuk instrumen screening. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan ya bahwa konsep dasar dari screening gizi ini adalah screening gizi itu adalah suatu proses yang cepat dan sederhana untuk mendeteksi seseorang itu berisiko malnutrisi ataukah tidak berisiko malnutrisi menggunakan alat instrumen screening gizi yang tentunya sensitif dan spesifik ya untuk mendeteksi seseorang itu berisiko malnutrisi ataukah ya. Screening gizi itu boleh dilakukan selain tenaga gizi atau nutritionist dan dietitian. Tentunya berarti Anda sebagai nutritionist atau dietitian yang nantinya ya, kalau Anda sebagai calon nutritionist ya, berarti Anda harus menyiapkan instrumen atau parameter ya yang digunakan ya untuk screening gizi yang tentunya Anda bisa sampaikan kepada nurse atau perawat ya. Kemudian waktunya karena screening gizi itu cepat ya, jadi paling tidak 1 sampai 2 hari setelah pasien baru masuk rumah sakit segeralah dilakukan screening gizi. Selanjutnya ketika sudah ada hasilnya berisiko malnutrisi, segera juga datanglah nutritionist atau dietitian. Oke, baik. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, ya kita akan melakukan game sedikit ya untuk tahu seberapa besar pemahaman kalian terkait dengan materi kaitannya dengan konsep dasar screening gizi. Sekarang coba silakan keluarkan handphonenya, ya kita siapkan pakai games menggunakan Kahoot, ya silakan diakses kahoot.id. Untuk pertanyaan pertama berdiam kaitannya dengan quiz screening gizi. Proses mendeteksi pasien rumah sakit berisiko malnutrisi melalui silakan. Harus lihat di tabel ya. Silakan lihat di tabel. Silakan. Ternyata 15 orang sudah betul ya. Tidak ada yang menjawab assessment, intervensi dan diagnosis gizi karena memang proses mendeteksi seseorang pasien rumah sakit berisiko malnutrisi itu melalui kegiatan screening ya. Sudah? Lanjut. Ya, lanjut. Nah, lanjut kita lihat dulu skornya siapa yang tercepat menjawab. Lupa ya, itunya ya. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Sasaran yang mendapatkan screening gizi di rawat inap adalah, yuk dilihat. 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Ya, ternyata ada yang menjawab pasien berisiko malnutrisi. Ya, jawabannya betul adalah memang semua pasien baru itu mendapatkan layanan screening gizi. Tapi tidak semua pasien baru mendapatkan layanan asesmen. Karena hanya yang mendapatkan asesmen gizi adalah pasien baru yang berisiko malnutrisi. Ya, paham ya? Jadi kepencet ya tadi ya. Kita lanjutkan. Siapa yang menjadi best score-nya? Oh my.